Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini lagi-lagi berkaitan dengan honorer dan P3K ya. Jadi pada video saya sebelumnya ada yang bertanya terkait dengan honorer dan P3K ini. Pertanyaannya setidaknya seperti ini. Bang, bagi honorer yang sudah masuk database BKN tetapi mengikutinya seleksi CPNS kemudian gagal pada seleksi CPNS, apakah juga akan diangkat menjadi P3K paruh waktu atau tidak? Dan terkait hal ini, sudah ada podcast ya yang dilakukan oleh salah satu pejabat di Kementerian Pan-RB yang bisa menjawab terkait dengan pertanyaan ini. Jadi jawabannya bisa dioptimalkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Jadi bagi honorer terutama yang masuk dalam database BKN yang sudah mengikuti seleksi CPNS 2024 namun gagal, tetapi bukan gagal pada seleksi administrasi ya. Kalau gagal pada seleksi administrasi artinya tidak memenuhi syarat pada seleksi administrasi, teman-teman diperbolehkan mendaftar seleksi P3K 2024 tahap 2. Tetapi kalau sudah masuk ke tahap seleksi, artinya sudah mengikuti seleksi kompetensi dasar atau seleksi kompetensi bidang, tetapi gagal, teman-teman tetap dioptimalkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Karena pada prinsipnya teman-teman sudah mengikuti seleksi ASN, baik itu CPNS maupun P3K walaupun gagal itu tadi. Jadi tetap dioptimalkan untuk diangkat menjadi P3K paruh waktu. Walaupun tentunya nanti masih melihat perkembangan data yang ada. Karena saat ini tentunya BKN maupun Kementerian Pan-RB masih melakukan mapping ya terkait honorer yang gagal pada seleksi CPNS ini. Jadi tidak usah khawatir. Dan untuk lebih jelasnya terkait dengan hal ini, kali ini kita akan coba lihat cuplikan podcast tersebut ya, sehingga teman-teman bisa lebih jelas. Langsung saja berikut ini cuplikannya. Kita lanjutkan ya Mas Suryo. Tadi kita banyak ngobrol soal teman-teman P3K yang ada di database BKN. Mereka mengikuti seleksi CPNS. Iya. Lalu pada proses SKD, SKB gagal. Tidak lulus melanjutkan ke tahap berikutnya. Apakah bisa tetap mengikuti seleksi P3K tahap 2? Ini juga sudah kita mapping sebetulnya. Nah, dari tahap 1 tahap 1 dan proses pelaksanaan seleksi CPNS, kita mapping dari data non ASN yang 1,7 itu. Kurang lebih itu ada sekitar 62.000 itu. Non ASN yang ada di database BKN, mereka mendaftar di CPNS. Nah, gini Mas Dika, di proses pengadaan CPNS itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap sebetulnya. Pertama tahap seleksi administrasi, kedua tahap seleksi kompetensi dasar, ketiga tahap seleksi kompetensi bidang. Di situ ada 3 tahap. Nah, sudah kami mapping. Ada teman-teman non-ASN yang TMS atau tidak memenuhi syarat di seleksi administrasi. Ada teman-teman non-ASN database BKN juga yang lolos, yang MS atau memenuhi syarat lolos mengikuti SKD. Ada juga yang gagal. Nah, yang lolos SKD ada juga sedang mengikuti, lalu kemudian mengikuti SKB. Nah, sekarang juga sedang berproses. Nah, jadi Mas Dika, nah kebijakan terbaru Kemenkiblat terbaru ada 3 kriteria tambahan untuk pelamar atau peserta database BKN untuk mengikuti tahap 2. Yang pertama, itu teman-teman non-ASN yang gagal atau TMS pada seleksi administrasi di pengadaan CPNS, seleksi CPNS. Lalu yang kedua, ada teman-teman non-ASN yang TMS di administrasi di seleksi P3K tahap 1. Dan yang ketiga, non-ASN database BKN yang tidak melamar sama sekali. Nah, 3 ini diberikan kesempatan untuk mengikuti tahapan seleksi. Nah, prinsipnya tadi yang penting teman-teman non-ASN ini mengikuti seleksi terlebih dahulu. Nah,
Bagaimana yang gagal SKD, yang gagal SKB? Nah, yang bersangkutan sudah mengikuti seleksi, Mas. Oke. Berbeda dengan yang TMS di administrasi. Artinya yang bersangkutan belum mengikuti seleksi. Tidak pernah sama sekali. Tidak sama sekali. Makanya diberikan kesempatan untuk mengikuti seleksi. Gitu. Pertanyaan Mas Diki, bagaimana yang gagal SKD, bagaimana yang gagal SKB? Yang bersangkutan itu mengikuti seleksi. Bisa saja nanti, kami sudah, nanti mungkin dalam waktu dekat kami mapping data-data itu, teman-teman yang gagal di CPNS, tapi mengikuti tahapan seleksi baik di SKD, maupun sampai dengan SKB, itu bisa kita optimalkan ke paruh waktu sebetulnya. Tapi nanti kita lihat perkembangan, datanya seperti apa, karena proses pengumuman seleksi CPNS pun sedang berlangsung kan, termasuk yang tahap 1 sedang berlangsung.